Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Rosita Rahayu, NIM A71018058, mahasiswi dari Program Studi Pendidikan Teknik Informatika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pentingnya sebuah teknologi keamanan yang diterapkan dalam sebuah perusahaan. Keamanan data di era teknologi sekarang ini sangatlah penting, bahkan lebih krusial dibandingkan era-era sebelumnya yang memiliki akses dan pengarsipan data yang terbatas. Sangat penting sebab data yang tersimpan sangat mungkin berisikan informasi sensitif terkait bisnis maupun pelanggan atau klien yang ditangani, yang jika sampai data itu bocor dapat membahayakan operasional. Manfaat diterapkannya teknologi keamanan dalam perusahaan yaitu dengan pengamanan yang baik maka akan berdampak pada kelancaran operasional serta keberlangsungan perusahaan di jangka pendek, menengah, dan panjang. Manfaat teknologi keamanan dapat melindungi perangkat berbasis komputer beserta data milik perusahaan di dalamnya dari pengaksesan yang tidak berizin dan tidak diharapkan perubahan data secara ilegal maupun potensi kerusakan lainnya. Saking pentingnya sebuah teknologi keamanan dalam mengamankan data atau jaringan dalam perusahaan, bahkan banyak regulator yang langsung tanggap dengan mengeluarkan regulasi terkait. Salah satu yang dikenal luas adalah General Data Protection Regulation atau GDPR yang dikeluarkan oleh Uni Eropa. Asosiasi di negara-negara Eropa ini yakin bahwa kebocoran maupun pencurian data perusahaan dapat menyebabkan bisnis kolaps dan apabila bisnisnya memiliki skala besar dapat menyebabkan masalah perekonomian sistemik yang berdampak luas. Risiko keamanan informasi atau information security risks didefinisikan sebagai potensi output yang tidak diharapkan dari pelanggaran keamanan informasi oleh ancaman keamanan informasi. Semua risiko mewakili tindakan yang tidak terotorisasi. Risiko-risiko seperti ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pengungkapan informasi yang tidak terotorisasi dan pencurian. Ketika suatu basis data dan perpustakaan piranti lunak tersedia bagi orang yang seharusnya tidak memiliki akses, hasilnya adalah hilangnya informasi atau uang. Yang kedua yaitu penggunaan yang tidak terotorisasi. Penggunaan yang tidak terotorisasi terjadi karena orang-orang yang biasanya tidak berhak menggunakan sumber daya perusahaan mampu melakukan hal tersebut. Ketiga, penghancuran yang tidak terotorisasi dan penolakan layanan. Seseorang dapat merusak atau menghancurkan piranti keras atau piranti lunak sehingga menyebabkan operasional komputer perusahaan tersebut tidak berfungsi. Dan yang keempat yaitu modifikasi yang terotorisasi. Dapat dilakukan pada data, informasi, dan piranti lunak perusahaan yang dapat berlangsung tanpa disadari dan menyebabkan pengguna output sistem tersebut mengambil keputusan yang salah. Cara agar keamanan data perusahaan tetap terjamin, ada beberapa hal yang bisa ditekankan antara lain. Yang pertama, amankan infrastruktur TI. Tim IT wajib melakukan pembaruan sistem antivirus, firewall, dan software penyaring yang digunakan untuk menyangkal beragam serangan dari eksternal secara berkala agar patch keamanan sistem operasi selalu berada di versi terbaru. Yang kedua, amankan gawai atau gadget mobile. Gadget mobile merupakan perangkat yang bisa dibawa dan digunakan di mana-mana seperti smartphone, laptop, tablet, dan sebagainya. Karena kemudahan akses inilah, maka perusahaan wajib memastikan bahwa seluruh perangkat yang dipunya terjamin keamanannya. Misalnya dengan menggunakan data enkripsi lokal dan password akses yang kuat. Yang ketiga yaitu gunakan pendekatan proaktif. Risiko keamanan sering mengintai perusahaan bahkan di waktu-waktu yang tidak terduga sebelumnya. Oleh karenanya, pemantauan real time penting dilakukan, misalnya dengan selalu melakukan monitoring melalui software khusus sehingga bisa langsung mengambil tindakan
kalau tiba-tiba muncul laporan atau aktivitas traffic yang mencurigakan. Contoh keamanan dalam sebuah perusahaan yaitu mengamankan data-data informasi mengenai suatu perusahaan atau data-data mengenai klien yang ditangani oleh perusahaan tersebut. Contoh mengamankan jaringan atau data dalam sebuah perusahaan dapat menggunakan firewall atau IDS. Lalu terdapat dua teknologi terbaru untuk melindungi data di internet. Yang pertama dengan ArcChange, merupakan sebuah smart box yang berfungsi untuk menyaring seluruh lalu lintas data yang akan masuk ke jaringan, baik melalui kabel atau nirkabel. Yang kedua yaitu SST atau Secure System Transmission, adalah sebuah sistem keamanan data yang memiliki dua agen cerdas di titik pengirim dan penerima. Berfungsi untuk melindungi data baik secara otomatis maupun on demand. Berikut ini merupakan pengendalian keamanan yang dibuat berdasarkan teknologi perangkat keras dan lunak. Yang pertama, pengendalian akses. Dasar untuk keamanan melawan ancaman yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terotorisasi adalah pengendalian akses. Yang kedua yaitu sistem deteksi gangguan. Logika dasar dari sistem deteksi gangguan adalah mengenali upaya pelanggaran keamanan sebelum memiliki kesempatan untuk melakukan perusakan. Dan yang ketiga yaitu firewall, merupakan sumber daya komputer yang selalu berada dalam resiko jika terhubung ke jaringan. Salah satu pendekatan keamanan adalah secara fisik memisahkan situs web perusahaan dengan jaringan internal perusahaan yang berisikan data sensitif dan sistem informasi. Cara lain adalah menyediakan kata sandi kepada mitra dagang yang memungkinkan memasuki jaringan internal dan internet. Yang keempat yaitu pengendalian kriptografis. Data dan informasi yang tersimpan dan ditransmisikan dapat dilindungi dari pengungkapan yang tidak terotorisasi dengan kriptografis, yaitu penggunaan kode yang menggunakan proses-proses matematik. Yang kelima yaitu pengendalian fisik. Peringatan pertama terhadap gangguan yang tidak terotorisasi adalah mengunci pintu ruangan komputer. Yang keenam yaitu meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Kita dapat melihat dari daftar panjang pengendalian teknis itu dan tidak semuanya dicantumkan bahwa teknologi telah banyak digunakan untuk mengamankan informasi. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.